Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmita Fitri dengan NIM A1S124068. Halo guys, saya Satri Arifin dengan NIM A1S124108. Halo guys, perkenalkan nama saya Febri Aulia Masliha dengan NIM A1E124090. Halo guys, perkenalkan nama saya Hasril Sigit dengan NIM A1S124067. Dadah. Kami berasal dari kelompok 7. Baiklah, kelompok 7 akan membuat sebuah video pembahasan materi manajemen keluarga. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan dalam keluarga dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 7 memilih topik pembahasan yaitu meningkatkan kualitas komunikasi dalam keluarga, strategi efektif untuk memperkuat hubungan. Baiklah, kita sama-sama tahu bahwa komunikasi itu adalah kunci utama untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Kualitas komunikasi yang baik membantu anggota keluarga saling memahami, mendukung, mencegah, serta menyelesaikan konflik dengan aktif. Namun, kesibukan sering membuat komunikasi dalam keluarga itu kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga itu menerapkan strategi untuk meningkatkan kualitas komunikasi agar hubungan keluarga lebih kuat dan penuh kasih sayang. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan memberikan beberapa strategi untuk memperkuat hubungan dalam keluarga. Yang pertama yaitu ada menciptakan waktu berkualitas untuk berkomunikasi. Kesibukan, tanpa kita pungkiri, kesibukan sering membuat anggota keluarga itu jarang berkumpul atau bertukar perasaan secara mendalam. Namun, setiap anggota keluarga itu dapat menciptakan momen khusus. Contoh khusus itu seperti makan malam bersama, kemudian ngobrol santai, serta melakukan aktivitas bersama kayak olahraga atau bermain bersama. Karena waktu berkualitas seperti itu dapat memperkuat ikatan emosional melalui berbagi cerita dan pengalaman sehari-hari. Baiklah, yang kedua ada mendengarkan dengan aktif dan empati. Komunikasi yang efektif bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan aktif berarti kita itu fokus pada pembicaraan tanpa menyela, kemudian bisa menunjukkan respon melalui anggukan atau kontak mata. Sedangkan mendengarkan dengan empati dapat membuat anggota keluarga merasa dihargai dan lebih terbuka untuk berbagi cerita, perasaan, serta pikiran. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Mulai. Selanjutnya yang ketiga ada menggunakan bahasa yang positif dan terbuka. Cara kita berbicara sangat memengaruhi bagaimana orang lain memahami pesan yang kita sampaikan. Jika kita menggunakan kata-kata yang sopan, positif, dan terbuka, maka komunikasi akan terasa lebih nyaman dan orang lain lebih mudah menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, sebaliknya, jika kita menyalahkan, mengkritik dengan keras ataupun menghakimi, maka orang lain akan merasa tersinggung dan menjadi defensif yang akhirnya memicu konflik. Agar komunikasi bisa berjalan dengan baik, sebaiknya kita menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita secara jujur tetapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Misalnya, daripada berkata, "Kamu selalu tidak peduli," lebih baik mengatakan, "Aku merasa kurang diperhatikan dan aku butuh dukunganmu." Nah, dengan begitu pesan kita dapat tersampaikan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, ekspresikan perasaan dan kebutuhan dengan jelas. Banyak masalah dalam komunikasi keluarga terjadi karena
seseorang tidak mampu menyampaikan apa yang sebenarnya ia rasakan atau butuhkan. Perasaan negatif seperti marah, kecewa, atau bingung jika dipendam terus-menerus, hal ini bisa menyebabkan ketegangan dan kesalahpahaman di dalam keluarga. Karena itu, penting untuk belajar berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan kita. Baik itu perasaan senang maupun perasaan yang tidak nyaman. Dengan menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita secara jelas, orang lain bisa memahami apa yang sedang kita alami dan memberikan dukungan yang sesuai. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan cara I statement atau pernyataan yang dimulai dengan kata saya. Contohnya seperti saya butuh waktu untuk tenang. Dengan cara ini kita dapat menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita tanpa menyalahkan orang lain, sehingga komunikasi tetap positif dan tidak adanya pertengkaran dalam keluarga. Kelima, ada menyelesaikan konflik secara bijaksana dan konstruktif. Konflik dalam keluarga adalah hal yang normal dan pasti terjadi. Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik tersebut. Karena hal itulah yang memengaruhi seberapa kuat dan sehat hubungan keluarga ke depannya. Jika ada perbedaan pendapat atau pertengkaran, usahakan untuk tetap tenang dan jangan menyerang pribadi seseorang. Fokuslah pada masalah yang dihadapi, bukan pada siapa yang salah. Gunakanlah pendekatan win-win, yaitu mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua orang, sambil tetap menjaga rasa saling menghargai. Hindarilah membesar-besarkan masalah kecil. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang anggota keluarga yang lain, agar bisa saling memahami satu sama lain. Jika diperlukan, buatlah kesepakatan atau aturan bersama tentang menyelesaikan konflik, supaya komunikasi dalam keluarga tetap terjaga. Baik, yang keenam, saya akan menjelaskan tentang memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi nonverbal. Nah, komunikasi tidak hanya terjadi dari kata-kata, tetapi juga dari bahasa tubuh, seperti ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh yang terbuka seperti senyum, kontak mata, dan postur tubuh yang santai dapat memperkuat pesan positif dan menciptakan suasana yang nyaman. Yang ketujuh, memberikan apresiasi dan dukungan secara rutin. Nah, salah satu cara untuk memperkuat hubungan keluarga adalah dengan sering memberikan apresiasi terhadap anggota satu sama lain dan dukungan kepada anggota keluarga, seperti ungkapan terima kasih, pujian atas pencapaian salah satu dari anggota keluarga. Yang kedelapan, memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung. Nah, di era digital ini, tidak jarang anggota keluarga harus berjauhan karena pekerjaan studi atau kerjaan lain. Membangun kebiasaan komunikasi yang positif sejak dini. Nah, kendati demikian, membangun kebiasaan positif sejak dini untuk apa sih? Untuk menanamkan kebiasaan komunikasi yang sehat sejak anak-anak masih kecil. Orang tua dapat menjadi contoh dengan menunjukkan cara berkomunikasi yang baik, seperti mendengarkan dengan sabar, menghargai pendapat anak. Anak yang terbiasa dengan komunikasi yang positif akan tumbuh menjadi individu yang mampu membangun hubungan yang sehat dan harmonis di masa depan tentunya. Sebagai kesimpulan yang telah kami
uraikan tadi ialah meningkatkan kualitas komunikasi dalam keluarga membutuhkan usaha dan kesadaran dari seluruh anggota keluarga dengan menerapkan beberapa strategi yang telah kami simpulkan, yaitu menciptakan waktu berkualitas, mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa positif, dan mengungkapkan perasaan dengan jelas. Dan tak lupa pula menyelesaikan konflik secara bijaksana, yaitu dengan cara dimusyawarahkan. Dan berikutnya memperhatikan bahasa tubuh. Dan tak lupa pula ini adalah satu hal yang paling penting, ialah memberikan apresiasi kepada setiap anggota keluarga atas apa yang telah ia berikan atau apa yang telah ia dapatkan. Karena di situ mereka yang diberi apresiasi itu akan merasa dihargai oleh anggota keluarga tersebut atau oleh keluarganya sendiri. Dan membangun kebiasaan komunikasi sejak dini, hubungan keluarga akan menjadi lebih kuat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa komunikasi yang baik adalah investasi jangka panjang yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Mulailah dari langkah kecil hari ini dan rasakan perubahan positif dalam hubungan keluarga Anda.